pada seluruh sidang jemaat GP Sado Panabus. Senang rasanya boleh kembali lagi bertemu dalam ibadah online pada hari ini, dan kiranya pada ibadah saat ini menjadi berkat bagi jemaat sekalian. Dan sebelum untuk kita menaikkan satu pujian, mari kita baik yang menyimak secara online, kita akan mengambil saat teduh, kita merenungkan setiap kebaikan yang boleh Tuhan pada kita sambil kita merenung bahwasanya kita boleh hidup sampai pada hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Sambil kita boleh mengambil saat teduh, musik boleh mengalun dengan pelan. Ucap syukur Tuhan pada hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami boleh hidup sampai pada hari ini, detik ini, itu semua karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk bakti kami, baik yang ada di rumah, jemaat yang boleh menyimak, dapat senantiasa merasakan hadirat Tuhan melalui ibadah pada saat ini. Kiranya Engkau sertai Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhir nanti, supaya Engkau dapat menyatakan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami melalui puji-pujian, melalui setiap firman yang boleh nanti disampaikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan bersama-sama pujikan sebuah lagu sukacita, Ajarku Berdiam. Kita pujikan Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari sedang jemaat kita pujikan dari awal. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku, hidupku
nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Hidupku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan nanti setelah pujian yang kedua. Dan untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama memujikan satu pujian yang berkata, "Manis ku dengar." Kita pujikan bersama-sama, "Manis ku dengar." Mari kita pujikan dengan penuh hati yang menyembah. Mari kita pandang kepada Yesus untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada-Mu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari kita pujikan dari awal. Ya Tuhanku. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada.
Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jemaat Sabdo Panebus yang sungguh-sungguh setia dan orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam ibadah, dalam perenungan firman Tuhan secara online. Saya berharap bahwa kita sama-sama bisa menyimak, bisa mengikuti dengan baik. Kita akan berdoa lebih dulu sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan yang pasti memberkati hidup kita. Bapa di surga, kami mohon pimpinanmu untuk merenungkan firman-Mu pada saat ini. Biar Roh Kudus mengajar kami, membuat kami mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, minggu yang lalu saya mengajak kita sama-sama belajar bahwa kita memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah di dalam Yesus Kristus oleh karena Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita. Artinya bahwa saudara dan saya bisa memiliki pengharapan apapun juga, khususnya yang berhubungan dengan perkara-perkara yang sudah dijanjikan oleh Allah. Baik itu kesehatan, baik itu keselamatan kita, maupun kesehatan penyembuhan, bahkan rezeki, pekerjaan, usaha, dan sebagainya. Nah, hari ini saya mengajak kita sama-sama belajar tentang berkatilah dirimu sendiri atau berkatilah diri Anda sendiri. Kita seringkali memberkati orang lain dengan kata-kata Tuhan Yesus memberkati kamu, Tuhan Yesus memberikan kamu kesembuhan, Tuhan Yesus menyertai perjalananmu pulang, Tuhan Yesus membuat berhasil pekerjaanmu, dan berbagai-bagai lagi doa berkat yang disampaikan kepada teman, saudara yang sedang akan berpisah dengan kita. Nah, hari ini saya mau mengajak kita melihat bahwa betapa jarang sekali kita memberkati diri kita sendiri. Nah, firman Tuhan mendorong saudara dan saya untuk bisa memberkati diri kita sendiri. Diambil dari kitab Yesaya pasal 65 ayat 16. Dalam bahasa Jawa berkata demikian. Saben wong sing kepengin diberkahi bakal nyuwun diberkahi dening Allah kang Maha Setya. Dalam bahasa Indonesia dikatakan Yesaya 65 ayat 16, sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia. Nah, sesungguhnya terjemahan yang baik adalah yang berasal dari bahasa Inggris yang berkata bahwa seperti ini terjemahan Indonesianya, bahwa orang yang memberkati dirinya di atas bumi ini haruslah memberkati dirinya dalam kebenaran Allah. Artinya saudara dan saya memberkati diri kita dengan kebenaran Allah atau kebenaran firman Tuhan yang merupakan janji-janji yang memang sudah disediakan Allah bagi hidup saudara dan saya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita memberkati diri kita sendiri? Sesungguhnya sederhana, seperti kita memberkati orang lain. God bless you, Tuhan Yesus memberkati engkau. Kita pun memberkati diri kita sendiri. Saya sering mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengatakan bahwa hari ini saya diajar firman Tuhan. Pikiran saya siap, hati saya menerima, dan saya tidak akan sama lagi. Saya seringkali mengajak kita sama-sama bahwa setiap hari mari kita mengatakan, aku diselamatkan, aku sehat, aku sejahtera, aku dalam perlindungan Tuhan, aku hidup sampai umur panjang dalam nama Yesus. Nah, itulah yang saya sampaikan, saya beritakan bahwa kita sedang memberkati diri kita sendiri. Nah, hari ini saudara-saudara, kita mau belajar bahwa ketika kita mengucapkan berkat untuk diri kita sendiri atau mengakui kebenaran janji Allah yang diberikan kepada kita, kita sedang terus membangun benih yang kita tabur melalui pengakuan-pengakuan, melalui perkataan-perkataan yang kita lontarkan bagi diri kita sendiri. Seringkali orang malu karena didengar orang lain. Tetapi saudara-saudara, ketika kita bisa
sedang di dalam kamar mandi misalnya, saudara dan saya bisa berkata, Bapa Surgawi, aku bersyukur karena Engkau telah memilih aku adalah anakmu di dalam Yesus Kristus, aku istimewa di matamu sehingga Engkau menjadikan aku biji matamu, aku bersyukur karena Engkau Allah yang memelihara hidupku, memenuhi segala keperluan hidupku menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Aku bersyukur ya Allah sebab Engkau memelihara roh jiwa tubuhku sempurna tak bercacat, dan berbagai janji Allah yang lain bisa kita akui, kita ucapkan. Nah, kadang-kadang saudara dan saya bisa di depan kaca kita bisa berkata, aku diberkati, aku sehat, aku dalam perlindungan Tuhan, aku selalu berhasil dalam apa yang aku kerjakan, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, memberkati diri sendiri tidak bisa hanya dengan pikiran. Kita pikirannya dalam benak pikiran kita sedang berkata bahwa aku sehat, aku sejahtera, aku tidak kekurangan, apapun yang aku perlukan diberikan oleh Allahku yang aku percayai, dimanapun aku pergi aku dalam perlindungan Tuhan, aku adalah anak Allah, aku adalah orang-orang yang istimewa, aku memiliki janji-janji Allah yang bisa aku pegang. Apapun persoalan yang aku hadapi tidak akan melebihi kekuatanku. Kita tidak bisa hanya berpikir, tetapi kita harus mengucapkannya. Sebelum kita mengucapkan, maka benih itu belum terlepas keluar, benih itu belum ditabur. Di dalam kitab Amsal dikatakan, hidup mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakan akan makan buahnya. Artinya bahwa perjalanan hidup kita, nasib kita ini ditentukan dengan perkataan kita. Semakin kita mengucapkan hal-hal yang memang bisa memberkati hidup kita, maka pada waktunya kita makan buah yang kita tabur itu. Jadi seperti pohon, kita menanam benih, kita menunggu waktunya, pada waktunya pasti akan berbuah dan kita menikmati buahnya. Saudara, benih itu tidak sekali ditanam besok keluar buahnya, tidak, perlu waktu. Demikian pula dalam kita mengakui, memberkati diri kita, tidak cukup hanya satu kali, tidak cukup hanya kalau ingat, tetapi kita harus sering mengakui, sering mengucapkan berkat untuk hidup kita, memberkati hidup kita. Anak-anakku, bagi saudara yang punya anak-anak, saudara bisa berkata, anak-anakku akan perkasa di bumi ini, anak-anakku akan berhasil dalam semua pekerjaan yang dilakukannya di kemudian hari, anak-anakku berhasil dalam pendidikannya, meraih tingkat pendidikan yang tinggi dengan pertolongan Tuhan, dan seterusnya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus pun berkata di dalam kitab Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-37. Tuhan berkata demikian. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jelas firman Tuhan memberikan kita pemahaman bahwa Allah akan membenarkan perkataan kita atau bisa menghukum perkataan kita. Itu semua bergantung pada kita masing-masing. Pilihannya ada di dalam diri kita. Apa yang kita ucapkan, perkataan apa yang kita ucapkan, perkataan berkat atau perkataan yang menghukum kita. Aduh, hari ini kok susah sekali ya, mau kerja apa susah, mau kerja apa tidak ada yang bisa berhasil. Atau misalnya penyakitku kok tidak sembuh-sembuh, dokter tidak bisa memberitahu bahwa kapan aku bisa sembuh. Dokter pun berkata mudah-mudahan cepat sembuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu memahami bagaimana kita bisa memberkati kita dengan perkataan. Sekalipun dokter berkata penyakitku tidak sembuh-sembuh, aku berkata pada diriku bahwa oleh kuasa bilu-bilu Yesus, hari ini juga aku sembuh, hari ini juga aku sembuh. Dan kita tidak ditetapkan dengan perasaan atau kondisi kita. Seperti Abraham, seperti yang sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, bahwa Abraham tahu bahwa tubuhnya semakin lemah, usianya semakin lanjut usia, bahkan rahim istrinya pun sudah kering. Tetapi Abraham berkata, terhadap janji Allah aku tidak bimbang.
malah imanku diperkuat. Abraham menguatkan imannya bahwa dia tahu Allah yang berfirman itu pasti akan menggenapinya pula. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari pagi ini saya mengajak kita sama-sama membangun gaya hidup yang suka memberkati diri kita. Suka memberkati diri kita dengan perkataan-perkataan yang memang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita sama-sama. Seperti yang saya seringkali mendorong kita semua. Setiap pagi mari kita katakan, ataupun ketika mau tidur, aku diselamatkan, aku sehat, aku sejahtera, aku dalam perlindungan Tuhan, aku mencapai umur panjang dalam nama Yesus. Saudara bisa menambahi hal-hal yang lain, apapun yang aku kerjakan akan menjadi berhasil. Ketika hari ini saudara bangun menghadapi hidup ini, saudara bisa berkata, hari ini Bapakku yang di surga akan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Hari ini ketika saudara sakit, saudara bisa berkata, aku percaya, aku tahu bahwa oleh bilur-bilur Yesus aku sehat. Jangan sampai, saya sarankan jangan sampai kita mau memulai mengatakan memberkati diri kita ketika kita dalam kesulitan, baru kita mau memperkatakan. Itu suasana yang sangat berat. Kita harus memperkatakan selagi kita sehat, selagi kita sedang menghadapi sebelum menghadapi berbagai tantangan, mari kita ucapkan, mari kita katakan. Dan termasuk apa sih yang menjadi harapan saudara? Kalau saudara mengharapkan anak, misalnya, tahun ini juga aku mendapatkan keturunan. Kalau saudara seorang lajang yang ingin teman hidup, saudara bisa katakan, tahun ini juga aku mendapatkan teman hidup dan aku akan menikah. Dan apapun lagi yang kita bisa berkatakan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Ya, kemurahan dan kebajikan belaka menyertai hidupku sepanjang umurku. Itu pun saudara dan saya bisa memperkatakan bagi hidup kita, memberkati hidup kita. Ketika kita di dapur, ketika kita sedang mencuci, ketika kita sedang dalam perjalanan, ketika kita sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak memerlukan konsentrasi, saudara bisa memperkatakan itu. Termasuk ketika kita dalam kondisi yang sakit, aku sembuh, aku sehat, oleh bilur-bilur Yesus, aku sehat. Nah, dengan memperkatakan itu saudaraku, kita menabur benih yang memberkati diri kita sendiri. Dan pada waktunya, kita akan menuai buahnya. Seperti firman Tuhan, hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakkan, makan buahnya. Mari saya mendorong Bapak Ibu Saudara jemaat Sabdo Penebus, mari kita suka menggemakkan, suka mengakui, memberkati hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan pada waktunya kita akan makan buah yang kita ucapkan itu. Saya percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Saya mendorong kita mulai mempraktikkan, menatap harapan tahun 2021 ini untuk kita raih bersama-sama dengan pengakuan firman Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur bila hari ini kami boleh terus bisa belajar dan mempraktekkan kehidupan dengan sering menggemakkan firman Tuhan, memberkati diri kami masing-masing dengan perkataan-perkataan kebenaran firman Tuhan yang memberkati hidup kami. Sehingga kami tahun ini kami boleh melihat bagaimana kebenaran itu boleh terjadi. Seperti yang Tuhan firmankan bahwa apapun dapat terjadi seperti yang kami percayai. Kiranya jemaat Sabdo Penebus terus Tuhan pelihara, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang kesulitan keuangan Tuhan memenuhi pula, yang sedang mencari, yang sedang mengharapkan teman hidup Tuhan pertemukan yang terbaik, yang sedang menantikan momongan Tuhan pun karuniakan. Khususnya para orang tua, hamba-Mu berdoa Tuhan melindungi mereka, terus karuniakan kesehatan kami semua, terus lindungi kami dari paparan COVID-19 ini. Terima kasih dalam nama Yesus hamba memohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.